Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat kudrat dan irodatnya lah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan sebagian yang diperintahkannya, yaitu melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan tadarus Al-Quran, dan kita juga dalam keadaan sahur Ramadan. Mudah-mudahan harapan kita, aktivitas kita dicatat oleh Allah menjadi amalan soleh. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada panutan Allah, Nabi yang mulia, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para pengikut. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya yang senantiasa mengikuti ajarannya sampai akhir zaman. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ketua R13 beserta jajarannya. Yang saya muliakan Bapak Karong di Emadam yang selalu hadir di tempat kita. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 1 sampai 7 dan MPS beserta jajarannya. Hadirin wal hadirat yang saya cintai. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang nikmat yang banyak yang harus disyukuri. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat begitu besar kepada kita, baik yang terasa maupun yang tidak terasa. Buktinya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat itu dari mulai lahir sampai saat ini kita diberi nikmat oleh Allah yang banyak. Banyak tidak? Allah berikan banyak. Kenapa disebut banyak? Karena dengan Al-Qur'anul Karim menyampaikan kepada kita di surat Al-Kautsar ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tayna al-kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Begitu banyaknya nikmat sampai tidak bisa dihitung oleh kita. Tidak bisa. Allah telah memberikan kepada nikmat kepada kita dari mulai lahir sampai sekarang. Coba kita lahir diurus oleh kedua orang tua, nikmat dari Allah. Sudah bisa, menjadi remaja, masuk ke SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi diurus oleh orang tua. Setelah itu nikah lagi, nikmat dari Allah, orang tua yang ngurus. Subhanallah, terus nikah gitu ya, subhanallah luar biasa. Ada yang tempatnya itu di mertua indah, ada yang di kontrakan. Ya, subhanallah, kan beda-beda. Tergantungnya lamun ayeuna geus disediakeun rumah urang bujana juga rumah sediakeun. Tapi kan orang belum punya rumah karena tak dengan orang tua bosan, akhirnya kontrak. Katanya pernah kontrak? Ya, rata-rata dah kontrak atuh. Saya enggak pernah sebelum di sini itu kontrak di mana? Di Denpasar. Di belakang di belakang SD Impres. Kontrak cairan diatur dari banyak tikus dari banyak tikus di belakang lantai saluran. Subhanallah, begitu kalau cair dulu tikus selalu patah. Subhanallah, lumayan ya. Subhanallah, itu nikmat dari Allah. Nah, proses hidup. Ya, subhanallah. Setelah itu ingin punya rumah, akhirnya dibojong semua. Bahaya lebih ketika dua itu dengan awal. Salah utama, kita. Nah, di bojong semua itu pertama masuk dia tahun 8 hiji. Can aya listrik, oke, subhanallah. Khawatirnya digerakkan Kementerian RW 13 almarhum Aam. Luar biasa, akhirnya bergerak ada listrik. Hampir satu tahun di sini tidak ada listrik. Mungkin Pak Barnas salam itu, tidak ada listrik ya. Almarhum Pak
Skandar juga udah. Begitu kita bangun Pak, karena kecopor itu kota pakainya hidung harideng, subhanallah ya, buka subhanallah biasa. Mungkin Bapak yang sudah pengalaman dengan saya, ya, ada yang Bapak yang sudah tradisi enak ya. Luar biasa. Itu nikmat dari Allah. Setelah itu kan kita itu sudah dikasih apa namanya istri. Kurang nih kadang-kadang bobogohannya yang lain kebangunnya di si A kita. Oh, di si A. Pak ceplak yang pedang si B. Pernah gitu Pak? Salaman gitu Pak? Saya cerita ke saya. Kurang copeknya ya cerita ke saya. Mari bobogohan udah di si A. Namun ada di si B, memang takdir di Allah saya. Kekuatan ya. Oh, cek dan satu mah lebih kaki cedok orang di penting ngaji ini di bulan ngaji aku di penting ngaji ini di bulan asal ini oh pasal abang orang teh yang semua kalau akhirnya terjadi nih mana pernah alamat itu Pak luar biasanya lain orang jauh berapa banyak orang kayaknya sudah habis gitu ya subhanallah amal dia bersahsa namanya rahasia luar biasa. Hadirin ikhwatul iman yang sama-sama orang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah kalian dari empat macam. Dua macam untuk keridhaan Tuhanmu dan yang dua lagi sangat dihajarkan keduanya. Adapun yang untuk keridhaan Tuhanmu yaitu membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah dan membaca astagfirullah. Adapun dua yang sangat kalian hajarkan yaitu kita minta kepada Allah surga. Karena tadi kita sudah diberi nikmat oleh Allah yang banyak sekali gitu ya. Luar biasa. Sampai saat ini diberi nikmat oleh Allah sampai punya cucu ya subhanallah luar biasa itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, perlu kita di bulan Ramadan ini meminta kepada Allah. Apa minta kepada Allah? Surga. Ingin surga? Nah, minta surga. Subhanallah. Nas'alukal jannata. Minta kepada Allah surga. Karena kita akan kembali kepada Allah. Ketika kita dicabut nyawa oleh Allah, kembali kepada Allah, dikuburkan setelah kubur, siapa yang akan menemani kita? Apakah istri? Apakah anak kita, cucu kita? Tidak ada yang menemani kecuali amal perbuatan kita yang pernah kita lakukan di alam dunia. Kan gini Pak, ada seseorang itu yang meninggal dunia si orang kaya, laki-laki yang meninggal. Setelah meninggal, terus dia bercerita, "Wahai istriku, aku sudah meninggalkan kamu. Aku sangat sayang kepadamu. Dari malam sampai siang mencari rezeki hanya untukmu, kekasihku, kesayanganku. Aku sekarang sudah meninggal dunia. Apa yang akan diberi kepada kamu, kepada saya?" Kata si almarhum tersebut. Bilang kata istri, "Wahai suamiku yang sangat aku cintai, saya hanya memberi kepada kamu, hanya mengantarkan ke tempat kuburan saja." Terus dia teriak, si abang tersebut kepada anaknya, "Wahai anakku, aku sangat mencintaimu, kasih sayang kepadamu. Waktu kamu kecil dididik oleh aku dan aku mengantarkan sampai ke sekolah, sampai ke perguruan tinggi mengantarkan. Apa yang sekarang bekal saya?" Kata si abang tersebut. Dijawab oleh anaknya, "Hanya mengantarkan saja sampai kuburan." Terus dia bertanya kepada hamba, "Wahai hartaku yang banyak begitu banyak, bro di patok yang di tengah saking banyaknya harta. Sawahnya hektaran, rumahnya banyak, mobilnya banyak bagus-bagus. Sekarang aku sudah meninggal dunia, wahai hartaku yang aku susah mencari kamu.
mau berkenan apa kepada saya? Dijawab oleh Allah, hanya saya memberikan kepada kamu kain yang murah, yaitu kain kafan. Ternyata apa? Ternyata kita yang harta dicari-cari, paling kita susah-susah cari. Ketika meninggal dunia itu harta, akan diberikan apa? Kain kafan. Apakah Bapak pernah melihat bahwa karena saking kayanya itu yang meninggal dunia, ya, wah itu aja sebelum diganti ya, udah mau kain bak ini, ada nggak? Pernah melihat? Tidak ada. Kain kapan? Kain putih di bagian lotenya, malah udah mahal dari lebaran sih nah. Mending lebaran kalau hidup kan tidurnya subhanallah luar biasa. Pernah Pak terjadi, tapi bukan di agama Islam, di agama Hinduisme, di daerah Rantepao. Memang di daerah Rantepao-nya beda dengan Islam. Artinya ketika orang meninggal dunia itu Pak, sebelum dimakamkan, dia disimpan dulu. Di mana simpatnya? Di rumahnya selama 40 malam 40 hari. Tahu Pak, di balsam. Tempat ini Pak. Saya bukan cerita karena saya melihat rumah mana yang sudah rumah kan ada rumah sih. Ini rumah yang hadir di ada kamar-kamarnya mana yang pernah ditempati. Kamar itu banyak. Kata nawar, bulu, ada bulu saja. Kesialan gitunya semua pasti lah namanya juga manusia. Selama 40 hari disimpan di kamar itu. Dekat kamar saya ada subhanallah. Sian, sorangan saya air tuh sama tempat tidur, pulang silau, subhanallah. Mungkin Bapak merasakan, subhanallah. Di mana di daerah Rantepao kan biar bertempat jauh bukan subhanallah. Nah, besoknya saya ingin tahu tempat penguburan almarhum yang sudah meninggal dunia. Ada kuceknya pas sana itu maghrib. Ya biasa menyalakan akroma langsung dibawa ke rumah itu. Di bawah banyak tengkorak-tengkorak Pak. Bergede guys, subhanallah luar biasa. Kata Pak Luhut orang sana, Pak Luhut sini lah bisa. Naik ke atas banyak ramalan-ramalan di timur. Ada lagi paling atas dibuka lagi. Ternyata dibuka Pak. Itu dijaskan kacamata. Di sebelahnya ada rokok. Subhanallah. Dikira orang yang meninggal dunia mau rokok. Mungkin ketika di dunia itu sudah rokok. Dikasih rokok gitu kan. Subhanallah. Saya ngelihatnya begitu dibuka masih kayak utuh ini utuh. Ini kayak gini utuh gitu kan. Dikasih gitu kan. Siapa namanya di jas subhanallah celana subhanallah luar biasa jadi. Nah, saya bertanya, Pak sekarang kemana? Lihat tuh, Pak kenapa itu kan kayak kalau dari kejauhan itu kayak kanan Japati, tahap 2 tahap, gitu ya, di kayak itu lubang-lubang. Saya tanya, Pak yang paling atas itu yang bagaimana? Katanya kalau yang paling atas itu adalah orang yang menyembelihan kerbau, kerbonya banyak, itu di tempatnya yang paling atas. Paling atas Pak, subhanallah. Luar biasa. Jadi kasta-kasta memang. Orang miskin mah disimpan digorengkeun kunaon, dina ekan dina tanuna gitu kan. Bapak katincakan kurang teh subhanallah. Kalau Bapak percaya, enggak tahu. Khusus apa penguburan orang Kristen dan Muslim. Terus mungkin Pak masuk ke sana luar biasa. Tanya, itulah yang paling banyak Pak. Yang paling atasnya paling banyak menyembelih kerbau dan babi. Memang adatnya seperti itu sudah luar biasa ya. Takdir Allah seperti itu. Terus terjadi suatu kejadian sudah terjadi orang yang dulunya SDSP-nya pernah ada pemain judi SDSP ya. Nah, itu orang tuanya meninggal dunia. Mau dikuburkan atau mau dirayakan, misalnya hajatan besar gitu ya. Hajatan
Mau menyembelih 1000 kerbau, Pak. Bayangkan 1000 kerbau, ya subhanallah, ya luar biasa. Tapi karena terlalu banyak dilarang oleh masyarakat tempat, karena mengadu ya 1000 itu luar biasa gitu, kerbau sembelih luar biasa. Akhirnya tidak jadi, hanya 500 kerbau saja yang disembelih. Subhanallah, luar biasa. Pesta-pesta orang benar-benar hajat-hajat beneran, Pak. Subhanallah. Makanya orang-orang bule di luar negeri senang ke sana karena banyak makanan. Cuma di Rantau itu satu kecamatan dulu gitu ya, hanya ada satu masjid, Pak. Di sana tulisan rumah makan muslim gitu. Kebanyakan kan muslim. Ya, muslim baru masuk gitu. Kalau lihat babi, cenggu bisik gitu luar biasa ya, nggak aneh lagi ya, subhanallah ya. Saya pernah juga gitu ya, naik karena tidak ada kendaraan, naik truk dengan dengan orang-orang yang di pasar itu disatukan dengan babi, subhanallah luar biasa. Subhanallah. Kalau babi teh sama dengan domba di kita mah subhanallah luar biasa. Pengalamannya seperti itu. Mungkin Pak Malukman nggak tahu kadang-kadang itu begitu. Kebanyakan itu adalah melihara babi. Luar biasa. Syukur alhamdulillah kita lahir di di Jawa kan, di Jawa dibandingkan dengan luar Jawa lebih lebih bahagia di Jawa. Kenapa? Karena Islam itu mudah di Jawa dan kenikmatan di luar Jawa dengan lebih baik, lebih enak, luar biasa. Coba kendaraan di sana pasti pakai truk, dia makan mobil karyawannya, tidak ada yang seperti itu. Nah, di sana itu Pak, yang banyak Islam itu di daerah pantai-pantai, banyak masjid terdengar. Gitu. Kalau daerah pegunungan, banyak Islam. Subhanallah, luar biasa. Itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bersyukur kepada Allah. Nah, barang siapa yang memberi buka bagi orang-orang puasa di bulan Ramadan dari hasil yang halal akan didoakan oleh malaikat pada semua malam bulan Ramadan. Dan siapa yang berjabat tangan dengan malaikat Jibril akan lunak hatinya dan deras air matanya. Artinya yang lunak hatinya dan deras air matanya adalah sering menangis karena takut kepada Allah. Di akhir malam mau buka, mau sahur, kita bermunajat kepada Allah, bisa kita mengucurkan air mata. Kalau seandainya kita bisa mengucurkan air mata, mengeluarkan air mata, berarti kita sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau masih belum bisa, belum apa-apa, ada apa-apanya. Karena ingat kepada dosa, bahwa kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mencucurkan air mata. Ya Allah, karena kita punya dosa dan kemaksiatan dari tahun-tahun yang lalu, tahun sekarang pun akan datang. Hanya Engkau yang bisa mengampuni dosa kesalahan hamba. Hanya Engkau ya Allah mencucurkan air mata karena takut kepada Allah tadi. Ketika kita berada di kubur hanya sendirian, takut kepada Allah, siksaan Allah akan menanyakan kepada kita, akan diminta pertanggungjawaban ketika kita hidup di alam dunia ini. Subhanallah, luar biasanya. Nah, takut pada Allah kan? Takut Pak, subhanallah, luar biasa. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang tidak bisa dihitung oleh kita. Apakah bisa nikmat yang diberikan oleh Allah dihitung oleh kita secara matematik? Pakai alat yang canggih apapun, komputer apapun, tidak akan mampu untuk menghitung nikmat dari Allah. Buktinya, ketika kita yang real aja, ya, kita diberi mata oleh Allah dan Allah telah memberikan kedipan kepada kita. Dalam 1 menit saja 15 sampai 20 kedipan. Bapak tidak terasa, Bapak tadi sholat subuh sekarang berapa kedipan? Bisa dihitung Bapak? Suka memikirkan Bapak?
Itu nikmat dari Allah. Cuma bayangkan Pak, kalau seandainya Bapak tidak diberi kenikmat oleh Allah, mungkin mata kita melotot kayaknya. Subhanallah ya. Melotot, ada melotot sih. Nah, ditutup ke urusan Esa. Subhanallah. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nikmat kepada kita yang real saja. Satu menit 15 sampai 20 menit. Lalu ayat ketimpa orang perih mata kita. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsiha. Innallaha laghafurur rahim." Wa in ta'uddu, dan jika kamu menghitung-hitung pakai alat yang canggih, komputer apapun dihitung oleh kita nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nikmat Allah, nikmat dari Allah Subhanahu la tuhsuha, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Allah sudah Allah sudah menginformasikan kepada kita. Kumpulkan manusia, mau pintar, mau bodoh, selambungnya, suruh menghitung nikmat dari Allah. Sampai saat ini tidak ada yang bisa menentukan jumlah besarnya nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma di diri bisa menghitung nikmat Allah. Jadi bisa contoh yang kedipan saja tidak bisa menghitung. Subhanallah ya. Innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Begitulah banyak nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan kepada kalian, baik di langit, di darat, di air, maupun dalam diri manusia itu sendiri. Untuk menghitung nikmat Allah pada kalian, niscaya kamu tidak akan mampu menghitung jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun atas kesalahan-kesalahan, Maha Penyayang kepadamu, sehingga Dia tidak memutuskan nikmatnya kepadamu meski kamu mendurhakai dan mengingkari. Walaupun kita kadang-kadang berbuat dosa, maksiat, tetap dia diberi nikmat oleh Allah. Allah tidak jemu-jemu memberikan nikmat kepada kita. Ya, sengaja kita banyak maksiat, tetap diberi rezeki oleh Allah. Dan Allah Maha Kasih sayang, sifat rahmat dan rahim Allah. Maka ketika kita diberi nikmat oleh Allah, banyaklah bersyukur kepada Allah. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Itta'adana rabbukum wa itta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid." Wa itta'adana rabbukum, dan ketika Tuhanmu memaklumkan, la in syakartum, jika kamu bersyukur, la azidannakum, kami akan menambah nikmat kepadamu. Itu Allah telah memberi petunjuk. Ketika kita diberi nikmat oleh Allah, bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah beri nikmat. Orang yang sudah mendapatkan THR, bersyukur tidak? Alhamdulillah. Bersyukur. Ya. Orang lain belum dapat. Nah, Pak Anton sudah dapat THR. Pak Anton sudah dapat THR tuh. Alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa, itu nikmat dari Allah. Pensiunannya jadi gawai perawat juga THR. Kurang semua nikmat dari Allah. Itu Pak ya, dapat ya. Luar biasa. Ya, Allah ya, itu nikmat dari Allah. Maka bersyukur. Ya, wala in kafartum, dan jika kamu mengingkari nikmatku, inna azabi lasyadid, maka sesungguhnya ajalku sangat pedih. Surat 14 ayat 7. Nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan, di antaranya nikmat yang ada pada diri kita, seperti jasad kita itu nikmat dari Allah,
jiwa kita itu nikmat dari Allah, ruh nikmat dari Allah. Makanya Allah, manusia itu diciptakan oleh Allah yang paling baik, paling sempurna, diabadikan dalam Al-Qur'anul Karim yang sering kita baca. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Alhamdulillah kita diberikan oleh Allah sebagai manusia yang bentuknya sebaik-baiknya. Tubuh manusia memiliki otak, menjadi pusat kendali seluruh tubuh. Otak inilah yang memerintahkan tubuh untuk melakukan gerakan aktivitas. Main HP, awalnya dari otak, sok main ke HP, langsung lalu ke tangan kita, langsung ke mata kita melihat. Itu gerakan dari otak kita, gitu ya. Subhanallah. Tubuh manusia, ya, secara keseluruhan mengandung rata-rata air 70%. Makanya kita ketika saum itu di tubuh kita, perut kita ini, usahakan 1/3% diisi dengan makanan, 1/3% diisi dengan air, dan 1/3% diisi dengan vitamin. Pernahkah Bapak kamar KA? Sering. Nomor bahasa sering kan? Karena tadi tidak teratur makan. Harusnya 1/3 diisi makanan. Jadi dibalik 2/3 diisi makan, gitu kan? Subhanallah. Nah, 1/3 diisi minum. 1/3 naon? Jadi 1/3 apa namanya? Enggak, gitu bisa hawa gitu, subhanallah. Nah gitu ya, akibat kurang kokomoan, kokoro manggil mulut gitu kan, terjebak. Sama di ayah kan, baheula kerja dari ayah nama. Ayah naon bisa nah, ayah korma ayah kehu bala-bala terbuka. Subhanallah kan saya diayakan mesti tepuk itu bisa tarawih ayat datar gitunya. Masa gitu pernah gitu? Kalau aja saya ngomong lah. Nah itu sampai membuktikan sehari-hari. Akibat apa? Kalau ayat lebarannya subhanallah terus mulai apa namanya lapar teh subhanallah mulai rasa puasa teh subhanallah kan gitu. Yang godaannya banyak lagi. Setan menggoda kepada kita, ya. Subhanallah luar biasa, ya. Subhanallah, makanya tadi isilah 1/3 dengan air, isilah 1/3 dengan udara, dan 1/3 lagi dengan makanan. Hadirin iwan iman yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi mata oleh Allah untuk melihat. Kita diberi telinga oleh Allah untuk mendengar. Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hidung untuk mencium. Kadang-kadang hidung ini kan musim pandemi sekarang ya suka membuat kita susah gitu ya subhanallah. Luar biasa kan, itu pemberian dari Allah. Itu fungsinya adalah dibentuk untuk mencium. Punya mulut diberi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasa, kulit untuk meraba, kaki untuk berjalan, tangan untuk memegang, jantung untuk menumpahkan darah, ginjal untuk memfilter, dan organ tubuh lainnya yang sangat vital untuk disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimulai Allah dalam Al-Qur'anul Karim di surat Al-Baqarah surat 2 ayat 18, summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka itu tuli, mereka bisu dan buta, maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar. Hati-hati kita diberi oleh Allah, menggunakan ucapan yang baik dan benar. Diberi mata oleh Allah, perlihatkanlah kepada yang baik dan benar.
jangan sampai melihat ya haram-haram ya. Kita diberikan mulut oleh Allah, meliputi apa? Bibir, Pak. Bibir ya. Terus apa? Gigi. Terus rongga mulut, terus kumis, janggut. Itu adalah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa orang banyak yang mengira masalah bibir hanya seputar kering atau pusat. Faktanya bibir memiliki lebih dari 1 juta ujung saraf yang lebih sensitif dari ujung kaki. Terkadang bibir kita memberi sinyal bahwa kita memiliki beberapa masalah kesehatan, hal menjadi yang penting. Bayangkan, secantik apapun, seganteng apapun kita, kalau bibirnya bengkak dan air liur di sudut bibirnya kena sakit, kecantikan dan kegantengan hilang. Coba we ayeuna urang ningali nu geulis. Senang kan geulis teh? Subhanallah. Senang kan geulis teh, kan cantik teh. Lamun ningali eta nu cantik nu geulis teh, sok mudah wae dina bibirna. Geuleuh teu? Eta kecantik apapun tadi. Kalau bibirnya sok mudah wae, berarti tidak subhanallah ya. Nah, seganteng apapun kalau ya, bibirnya suka mudah wae, jadi hewannya subhanallah. Sehebat apapun ketika bibir sakit, susah bicara. Walaupun sehebat apapun, ya karena bibir sakit ya. Saya mana ya bibir? Suruh jadi imam. Tidak mau Pak, karena bibirnya sakit. Subhanallah. Ya. Susah bicara, susah makan, ya. Susah tidur gara-gara sakit di bibir. Suka gitu Pak? Allah ya. Nah, tapi kadang-kadang kalau masih muda ya, masih kis pasangan, nomor yang mau. Subhanallah. Oh, udah yang ke pasangan, yang mau subhanallah. Terus gitu ya. Itu. Mau jadi imam sholat, bacaannya tidak pasti karena sakit tadi. Mau makan yang enak, jadi enak karena sakit. Nah, Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim di surat Ar-Rahman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Maka nikmat Tuhan yang kamu, manakah yang kamu dustakan? Berulang-ulang